Mangga kepada Ibu Ira. Terima kasih Erike selaku MC hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kaprodi dan Sekprodi, juga Bapak Ibu dosen dan mahasiswa angkatan 2014 dan 2015 yang hadir pada hari ini. Hari ini cukup penting acaranya karena berkaitan dengan masa studi, kemudian bagaimana cara perwalian melalui MAMS nanti akan dijelaskan oleh Pak Mohani. Nah, untuk acara yang pertama yaitu pengarahan atau sambutan dari Ketua Prodi Bapak Yusef Ikrawan PSD, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Jaka, Ibu Ira, Ibu Isti, Ibu Yeli, Ibu Nabila, staf kemahasiswaan, Bapak Wildan, kemudian tim pengembang, ya kebetulan pada hari ini adalah Pak Mohani. Terima kasih atas kesediaannya dan juga kepada himpunan ya yang selalu bekerja sama dengan kita. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melakukan sosialisasi kaitannya dengan AMS. Ya tentu saja ini adalah hal yang penting barangkali karena mau tidak mau kita harus sudah menyelesaikan ya mahasiswa angkatan 2014-2015. Ya, jadi ini ada, saya tidak tahu berapa jumlahnya, pasti banyak. 2014, 2015. Ya, dan mudah-mudahan mahasiswa 2014-2015 ini semangat karena waktunya sangat pendek, apalagi 2014 itu harus selesai dalam waktu sampai September ya, kalau tidak salah. Oleh karena itu, saya harapkan dari mahasiswa tetap semangat ya dan harus mengikuti arahan dari kami barangkali ya, karena kembali lagi sebetulnya kami selalu dari Prodi memperhatikan kondisi dari mahasiswa terutama yang kaitannya dengan yang hampir habis masa studinya. Oleh karena itu saya harapkan ya kepada mahasiswa 2014 2015 juga memperhatikan kondisi sekarang ya. Jadi memang harus bisa menyelesaikan dengan cepat. Kasihan kan orang tua sudah menyekolahkan gitu ya, memberikan biaya untuk sekolah tetapi tidak diselesaikan, kan sayang. Oleh karena itu kami dari Prodi memberikan kesempatan kepada semuanya untuk dapat menyelesaikannya dengan baik dan lancar. Ya, mudah-mudahan semuanya angkatan 2014-2015 tetap semangat. Ya, nanti barangkali kaitan dengan teksis dan lainnya akan disampaikan oleh Ibu Yeli, Pak Jaka, Ibu Ira, Ibu Nabil, dan Ibu Isti, dan juga mungkin dari staf kemahasiswaan. Saya kira itu saja, Ibu Ira. Terima kasih. Dan saya sampaikan juga mohon izin karena saya harus live untuk ke kampus dulu ya, untuk ada keperluan yang memang harus saya selesaikan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yusef Ikrawan PSD selaku Kaprodi atas arahannya. Yang acara selanjutnya adalah penjelasan terkait studi AMS angkatan 2014 akan disampaikan atau dipaparkan oleh Koordinator Tugas Akhir kepada Ibu Yerianti SSI MSI. Dipersilakan. Izin Bu Ira ya. Mangga Pak, mangga hatur nuhun Pak. Ya, mangga kasadayana nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Ira Endah Rohimah STMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, baik. Di sini ada ya angkatan 14 ya. Baik.
Nah, hari ini saya akan menyampaikan sedikit ya informasi terkait dengan timeline ya atau waktu penyelesaian studi untuk angkatan 2014. Oke, saya share screen dulu. Nah, jadi untuk angkatan 2014 ya mengacu pada SKDK Fakultas Teknik nomor 998 tahun 2020. Jadi untuk angkatan 2014 ini masa studi itu akan berakhir sebetulnya di tanggal 31 Juli 2021. Ya, nah jadi sebetulnya bulan Juli ini adalah akhir masa studi untuk 2014 begitu. Nah, tapi bukan berarti istilahnya setelah 31 Juli itu langsung mahasiswa 2014 itu kemudian di drop out, tidak ya. Nah, jadi di sini untuk penanganan AMS 2014 maka kami memberikan atau ada beberapa tahapan ya sampai istilahnya kita akan tentukan apakah mahasiswa tersebut itu akan mendapatkan status drop out atau tidak. Nah, jadi untuk penanganan AMS 2014 itu ada 5 tahap. Nah, jadi ada 2 tahap yang sudah dilewati ya. Pertama, tahap identifikasi tahun kemarin itu menentukan siapa saja begitu ya mahasiswa 2014 yang kemudian masuk ke dalam kategori AMS. Nah, kemudian di sini di tahap 1 itu kita sudah mengevaluasi siapa saja mahasiswa yang aktif atau yang akan menyelesaikan studinya. Nah, di saat ini kita sudah masuk ke tahap 2 sebetulnya. Nah, jadi mengikuti acuan dari masa studi, jadi sebetulnya tahap 2 ini adalah tahap terakhir begitu ya untuk masa studi 2014. Nah, tapi ini masa studi ini meskipun berakhir tanggal 31 Juli, tapi kita akan melakukan satu tahapan lagi, yaitu adalah tahapan evaluasi. Nah, tahapan evaluasi ini, ya, mahasiswa di 2014 itu masih diberi kesempatan. Jadi nanti setelah mulai dari tanggal 1 Agustus, Prodi akan istilahnya yang mengevaluasi kemajuan dari studi untuk angkatan 2014. Nah, jadi nanti kita akan lihat apakah mahasiswa tersebut itu apakah ada kendala atau tidak, kemudian sudah sampai tahap mana ya. Dan juga untuk AMS yang golongan B itu apakah masih ada kendala atau tidak terkait dengan penyelesaian mata kuliah lainnya. Kemudian juga yang golongan A itu apakah sudah sampai misalkan tahap mana begitu. Nah, nanti kita akan evaluasi dan kita akan nilai sebetulnya apakah memungkinkan atau tidak untuk dapat lulus atau dapat menyelesaikan studinya itu sebelum 30 September. Nah, kalaupun misalkan memang istilahnya ada kendala atau misalkan ada beberapa hal yang kemudian yang menghambat begitu. Nah, di tahap inilah kita akan mencoba untuk membantu dan istilahnya memberikan solusi terkait dengan penyelesaian studinya. Nah, jadi saat ini angkatan 2014 itu akan sebetulnya untuk masa studi sudah lewat ya 31 Juli ini. Nah, jadi di tahap evaluasi ini mahasiswa 2014 itu adalah kesempatan terakhir ya untuk menyelesaikan studinya. Nah, jadi kurang lebih ada 2 bulan ya, 2 bulan lagi. Nah, kemudian tapi efektifnya itu adalah 1 bulan sebetulnya ya. Nah, jadi meskipun tanggal 30 September itu adalah deadline-nya sebelum pemutusan atau penetapan drop out, nah tapi di sini sebaiknya gitu ya mahasiswa 2014 yang belum SUP itu sudah SUP di bulan ini, kemudian di bulan depan itu sudah mulai istilahnya melakukan penelitiannya. Nah, jadi saya pribadi menargetkan itu di awal September itu semua sudah sidang untuk angkatan 2014 gitu.
Nah, jadi nanti setelah pada saat 1 Agustus kita akan mengadakan evaluasi. Nah, nanti itu adalah kesempatan untuk angkatan 2014 untuk menyampaikan ya terkait progres studinya, dan juga kami pun juga akan berupaya untuk membantu dan memberikan solusi terkait dengan penyelesaian studi tersebut. Nah, terakhir itu adalah penetapan drop out. Nah, jadi kalau misalkan di tahap evaluasi ini mahasiswa sudah tidak bisa lagi begitu untuk menyelesaikan, atau misalkan ya istilahnya ada kendala-kendala tertentu yang memang sulit untuk diselesaikan. Nah, kami di sini pun juga akan menyampaikan begitu ya informasi terkait progres studinya ke orang tua yang bersangkutan. Nah, karena di sini pada saat penetapan drop out atau mahasiswa tersebut itu akan di drop out atau tidak, kami pun berkewajiban untuk memberikan informasi terkait progres studi tersebut ke orang tua yang bersangkutan. Nah, jadi untuk mahasiswa 2014 itu silakan diperhatikan untuk progres studinya di awal Agustus ini sudah seperti apa. Kemudian nanti kami pun juga ya akan istilahnya berkomunikasi dengan orang tua mahasiswa tersebut. Nah, jadi saya harapkan memang tidak sampai ada yang di drop out ya. Nah, kurang itu. Nah, jadi efektifnya itu adalah 1 bulan sebetulnya ya, tapi kita masih punya waktu kurang lebih sampai 30 September untuk pelaksanaan sidang. Mungkin itu saja Pak Bu Ira dari saya. Bu Ira, mohon maaf, Bu Yeli, kalau 2015 bisa oleh Ibu itunya timeline-nya. Oh iya, Bu udah boleh. Kalian saja Bu, nanti saya sekalian melengkapi. Aja ya. Oke, baik. Bu Ira, mohon maaf. Ya, mangga Pak. Ya, oke. Nah, jadi untuk angkatan 2015 itu sebetulnya timeline-nya kurang lebih sama ya dengan angkatan 2014. Nah, jadi di saat ini ya dari 1 Juni sampai 30 September ini ya, jadi sampai 30 September kita akan melakukan tahapan identifikasi ya. Jadi kita akan melihat sebetulnya mahasiswa 2015 itu AMS-nya golongan apa begitu ya. Nah, jadi di sini untuk angkatan 2015 yang memang belum lulus ya sudah jelas itu adalah AMS. Nah, kemudian untuk golongan A, golongan B-nya itu, jadi nanti mahasiswa itu akan dilihat terkait dengan masih ada atau tidaknya mata kuliah ya selain TA yang masih perlu diselesaikan atau belum lulus ataupun memang belum diambil. Nah, jadi itu ada golongan A, golongan B. Nah, untuk golongan A itu perbedaannya ya pada SK tersebut itu terkait dengan pembayaran DPP ya. Nah, untuk besarannya itu kalau untuk rasanya ada di SK ya. Untuk golongan B itu yang masih ada mata kuliah itu DPP-nya itu dikenakan 100%. Nah, kemudian di sini mahasiswa angkatan 2015 berarti sebetulnya masih sedikit leluasa begitu ya. Nah, tapi untuk AMS 2015 itu sebetulnya masa studinya juga berakhir pada 31 Juli 2022. Nah, jadi sebetulnya masa studi secara resmi itu berakhir pada Juli 2022. Nah, kemudian untuk mahasiswa angkatan 15 itu sebetulnya kalian bisa istilahnya melihat ya atau menyusun strategi. Sebaiknya memang kalian itu menyelesaikan tidak sampai ke tahap 2 begitu ya. Nah, tahap 1 pun itu sebetulnya kalian masih bisa mengejar sehingga nantinya itu kalian tidak akan istilahnya lewat dari masa studi yang ditentukan. Nah, kemudian juga untuk mahasiswa 2015 yang memang nanti pun mungkin kapan ya kita akan evaluasi. Nah, nanti untuk mahasiswa yang memang 2015 yang ada yang belum kerja praktek ataupun misalkan belum juga mendapatkan pembimbing, itu silakan untuk menghubungi saya begitu ya untuk mendapatkan atau untuk istilahnya melanjutkan progres studinya. Kemudian mungkin itu ya Pak Jaka, ada lagi yang perlu saya sampaikan ya? Sementara cukup, nanti saya lanjutkan. Ya, oke, mungkin itu Bu Ira dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Yeli atas penjelasan ini ya waktu
tahapan untuk AMS 2014 dan 2015. Untuk agenda selanjutnya yaitu penjelasan terkait SK Dekan untuk AMS 2015 yang akan disampaikan oleh Pak Jaka kepada Pak Jaka Rukmana STMT, dipersilahkan. Terima kasih kepada Bu Ira Endah Rohima STMSI selaku moderator pada kesempatan kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan, mungkin para mahasiswa ataupun himpunan juga tidak tahu, himpunan sudah menerima SK 2015 belum? Di mute, Erika. Di mute, Erika. Halo, apakah himpunan sudah menerima SK AMS 2015 atau belum? Belum ya? Belum, Bapak. Baru terbit tadi malam di grup saya, di grup Pikjar. Tidak apa-apa, tapi sudah ada izin bahwa kami akan melakukan sosialisasi terkait SK ini. Saya izin share screen. Ini SK terkait keputusan Dekan Fakultas Teknik terkait pedoman dan tata cara penanganan mahasiswa AMS Angkatan 2015 di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Jadi ini sudah ada nomornya dan sudah ditandatangani, artinya para mahasiswa Angkatan 2015 bisa mengacu dan berpatokan ke sini ya. Tadi yang Bu Yeli terangkan untuk 2014 kan mengacu ke SK 2020 itu yang 2014. Nah ini 2015 mengacunya ke SK ini nomor 714 tahun 2021 ya. Nah pada intinya saya tidak akan bacakan lengkap, hanya saja saya garis bawahi beberapa yang memang harus ditekankan kepada para mahasiswa. Yang ini yang pertama, bahwa mahasiswa AMS 2015 adalah mahasiswa yang sampai tanggal 24 September 2021 belum dinyatakan lulus. Jadi tadi Ibu Yeli menerangkan ada tahap identifikasi kan ya dari tanggal yang tertera di timeline Bu Yeli tadi, nanti di bawah SK ini juga ada ya. Nah ada tahap identifikasi. Nah tahap identifikasi ini kalau saudara lulus di sebelum 24 September, nah berarti saudara lolos dari AMS ini. Tapi kalau saudara belum lulus sampai tanggal 24 September 2021, artinya sudah melebihi jenjang waktu atau memasuki waktu ke 7 tahun ya. Artinya saudara akan digolongkan, makanya akan digolongkan ke dalam golongan AMS 2015. Yang pertama itu ya, tolong diperhatikan oleh para mahasiswa 2015 bahwa batas waktunya adalah 24 September 2021. Jika saya lulus sebelum 24 September, berarti kan saya bukan AMS. Tapi kalau sampai 24 September saya belum lulus, berarti saya dimasukkan ke dalam kategori AMS Angkatan 2015. Kemudian ada syarat tambahan bahwa selain dinyatakan tidak lulus, dinyatakan belum lulus, mohon maaf bukan tidak lulus ya, bahwa ada SKS minimal lulus yaitu 90 SKS. Jadi kejadiannya di angkatan 2013 kami menangani mahasiswa yang SKS-nya baru 72. Artinya baru setengah jalan di prodi kaminya. Nah, 70 SKS lagi kan syarat lulus kita tuh 146. Nah, dia baru ngambil 72 SKS, artinya masih ada 74 SKS yang belum terambil. Nah, kalau dulu itu tetap ditangani dengan jalur ujian khusus, dengan jalur semester sisipan dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah ada SK yang menaungi ini sejak tahun lalu, bahwa mahasiswa yang SKS lulus yang akan ditangani oleh prodi dan fakultas itu adalah yang SKS-nya 90 SKS. Jadi bagi para mahasiswa yang sekarang hadir khususnya 2015 dan merasa belum 90 SKS dan barangkali ada, silakan konsultasi ke Bu Ira ataupun ke saya ya, di prodi. Karena nanti penanganannya kami perlu meminta persetujuan dulu dari fakultas. Walaupun nanti pada akhirnya akan ditangani, tapi kami pun perlu meminta persetujuan dari fakultas terkait SK ini kan ini sudah
sudah sebuah keputusan kan bahwa yang ditangani itu adalah yang 90 SKS. Tapi jikalau masih ada yang di bawah 90, tolong konsultasi ke Bu Ira dan saya untuk dicarikan solusinya. Nanti apakah saudara akan ditangani di reguler ataupun direkomendasikan untuk pindah ke non-reguler misalnya. Nah, tolong itu dikomunikasikan sehingga saya dan Bu Ira bisa memetakan ya untuk para mahasiswa. Kemudian batas akhir studi mahasiswa AMS 2015 adalah 31 Juli 2022 tahun depan ya, tanggal 31. Kemudian ini yang tadi Bu Yeli terangkan ya, penanganan AMS angkatan 2015 dibagi menjadi 5 tahap. Tahap identifikasi yang tadi, kemudian tahap ke-1 1 Oktober sampai 31 Desember, dan tahap kedua 1 Januari sampai 31 Juli 2022. Kenapa ada tahap ke-1 dan tahap kedua? Ini berkaitan dengan proses pembayaran DPP saudara ya. Jadi ada tahap ke-1 dan tahap kedua. Selain proses pembayaran DPP, nanti proses juga perwalian saudara di dalam MAMS ya, aplikasi MAMS. Nanti akan diterangkan oleh Pak. Kemudian sama seperti 14, nanti akan ada tahap evaluasi dan tahap penetapan DO. Kemudian ketiga, mahasiswa angkatan 2015 AMS. Nah ini saudara harus bisa menggolongkan diri sendiri ya. Apakah saudara itu golongan A atau golongan B? Lihat ketentuannya di sini. Bahwa mahasiswa AMS angkatan 2015 dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan A yang semua mata kuliahnya sudah lulus. Jadi untuk golongan A, kalau kamu tinggal SUPTA, itu kamu golongan A. Tolong mengklasifikasikan diri. Kalau kamu tinggal tinggal TA dan SUP, itu kamu golongan A. Kemudian kalau kamu masih ada mata kuliah, termasuk belum melakukan seminar kerja praktek, kamu masuknya ke golongan B. Golongan A dan golongan B ini adalah pembagian terhadap kewajiban membayar DPP. Jika yang B, mahasiswa masuk ke golongan A, dibebankan biaya sebesar 25% dari DPP untuk tahap ke-1, dan tambahan 25% DPP untuk tahap kedua. Jadi untuk 1 tahun itu saudara hanya bayar 50%, di mana terbagi 25% untuk tahap ke-1. Pak, yang mana tahap ke-1? Lihat lagi ke atas. Periode 1 Oktober sampai 31 Desember. Itu berarti bayarnya saudara 25% saja dulu. Maksudnya jangan bayar 50% sekaligus. Barangkali saudara lulus di sini nih, di sebelum 31 Desember. Nanti kalau saudara tidak lulus, baru bayar lagi 25%-nya di tahap kedua ini. Dan nanti tolong pada saat diskusi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sekali lagi, untuk golongan A, baik tahap ke-1 dan kedua itu totalnya 50% dari total DPP. DPP saudara di angkatan 2014. Kemudian itu terbagi 2. Periodisasi Oktober sampai Desember 25% dan Januari sampai Juli 25%. Nah, saran kami di Prodi, kamu jangan bayar dulu yang tahap kedua, barangkali bisa lulus di 31 Desember. Nah, kalau nanti 31 Desember dinyatakan tidak lulus, kamu wajib bayar yang kedua. Kenapa tidak disarankan untuk membayar full 50%? Nanti pengembaliannya agak ribet juga kepada kami di Prodi untuk mengajukan ke fakultasnya. Jadi kami menyarankan sesuai dengan surat ini ya. Surat ini pun merekomendasikannya biaya 25% untuk tahap 1 dan tambahan 25% untuk tahap 2 jika belum. Kemudian jika saudara masuknya ke golongan B, mahasiswa AMS golongan B dibebankan 100% dari DPP. Kalau masih ada kuliah berarti 100%. Ya, itu tolong diperhatikan. Itu tidak ada pentahapan karena kamu ada mata kuliah, otomatis kamu tidak lolos di golongan A dan kamu akan masuk ke golongan B dengan kewajiban membayar 100% DPP. Itu menjadi keputusan di Fakultas Teknik, saya pun tidak bisa mengganggu-gugat dan mendiskusikan keringanan yang lainnya ya, karena ini sudah mutlak. Nah, keempat itu saya kira tidak ada masalah, nanti tinggal dibaca. Kelima dan keenam, nah ini udah ditandatangani kemarin, dicap dan ditandatangani oleh Pak Dekan. Nah, saya ingin yang masalah ini nih, mohon maaf, masalah pembayaran keuangan
mohon nanti himpunan bantu kami untuk mensosialisasikan bahwa pembayarannya karena saudara sudah golongannya AMS, hati-hati salah membayar DPP nanti ya. Ini saya sudah tidak mau ngurus lagi kesalahan pembayaran DPP nih. Makanya saya adakan sosialisasi di awal ya, bahwa DPP itu dibayarkannya bukan ke rekening Unpas, tapi ke rekening BJB 3 ya. Kalau saya lihat di highlight mohon maaf sebentar izin, di highlight Instagram himpunan itu ada ya bahwa ini adalah prosedur perwalian untuk 0 SKS dan AMS untuk 2000 waktu periode 2020-2021. Saya meminta Erike dan himpunan untuk membuat ini untuk periode sekarang ya 2021-2022. Nah, di sini diinformasikan terkait pembayaran DPP-nya bukan ke rekening Unpas. Kalau terlihat di sini mahasiswa melakukan pembayaran ke rekening BJB FT3. BJB FT3 dengan nomor yang tertera. Nah, hari ini saya melakukan sosialisasi, harapan saya ke depan saya tidak usah ngurus-ngurus lagi mahasiswa yang salah transfer ya. Mohon diperhatikan. Saya tidak akan mengurus mahasiswa yang salah transfer karena hari ini saya sudah sosialisasi, mohon disampaikan di grup angkatan 2015 ataupun nanti di grup AMS, kemudian himpunan bantu sosialisasikan, sehingga saya tidak habis waktu untuk mengurusi kesalahan yang seharusnya tidak terjadi ya, karena harusnya ini harusnya sudah tersosialisasi dengan baik bahwa ketika AMS itu bayarnya bukan ke rekening Unpas, tapi ke rekening BJB Fakultas Teknik 3. Nah, itu saya inginnya harapannya itu, sehingga saya tidak usah menghabiskan waktu saya untuk ngurus-ngurus mahasiswa yang salah transfer. Jadi itu mahasiswa tuh harus saling membantu ya. Kami pun tidak ingin habis waktu untuk mengurusi hal-hal seperti itu, karena kamu salah transfer ke Unpas, sehingga harus ditarik dulu dari Unpas, kemudian dimasukkan ke BJB 3. Nah, itu tolong diperhatikan. Saya sekali lagi menegaskan, nanti kalau ada yang salah transfer silahkan dilaporkan, tapi saya akan urusnya lama sekali. Tidak akan saya urus dulu karena saya sudah mensosialisasikan itu. Erike mohon bantuannya ya kepada himpunan untuk terus disosialisasikan terkait pembayarannya ke DPP ke BJB 3. Karena saya jujur kemarin saya habis waktu mengurus itu karena harus minta bukti transfer dan lain sebagainya. Itu kesalahan mahasiswa karena mahasiswa tidak memahami alur yang harus dilakukan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, mohon diperhatikan oleh semuanya. Mohon maaf kalau saya agak keras karena ya kejadian di 2014, 2013 itu salah transfer itu bukan 1-2 tapi puluhan. Nah, maka dari itu saya tidak mau di tahun ini 2015 saya mengurusi hal-hal seperti itu lagi. Lebih baik kita mengurusi hal-hal lain terkait kesuksesan studi saudara daripada saya harus habiskan waktu untuk mengurusi. Terima kasih banyak Bu Ira atas waktunya. Saya kembalikan kepada. Terima kasih Pak Jaka atas penjelasannya tentang SK Dekan. Selanjutnya adalah penjelasan atau mungkin nanti ada simulasi juga terkait teknis perwalian 2015 melalui MAMS. Nah, ini akan dijelaskan oleh Bapak Muhani. Kepada Pak Muhani dipersilakan Pak. Pak Muhani. Sambil menunggu, mungkin saya sedikit jelaskan tentang prosedur nanti bagaimana mahasiswa nanti perwalian melalui MAMS. Jadi yang pertama nanti mengisi action plan di MAMS, kemudian nanti akan disetujui oleh Prodi. Jadi nanti saya akan approve atau tidak yang saudara ajukan. Kalau misalnya ada kesalahan, saya biasanya suruh mengisi ulang. Kemudian nanti dari TU akan mencetak nota dinas, kemudian nanti mahasiswa membayar. Tadi sesuai dengan apakah masuk golongan A atau golongan B, saya itu nanti TU menguruskan ke Wadek 1 dan Wadek 2 untuk ditandatangani. Nah, setelah itu nanti TU akan mengupload action plan dan nota dinas ke Google Form yang akan oleh Pak Gunawan gitu ya, atau fakultas. Nah, setelah itu baru nanti dimasukkan KRS-nya dan akan aktif di situ. Nah, begitu prosedurnya. Nah, untuk prosedur awal, bagaimana cara mengentry action plan di MAMS, kami persilakan Pak Muhani. Mangga Pak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi lagi, ini kebetulan sedang ada 2 Zoom, jadi saya agak ini. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Pak Yusef tadi sudah keluar ya ke Bapak Ketua Prodi, kemudian Pak Jaka selaku Sekretaris Prodi, kemudian Bu Yeli untuk sebagai koordinator ya, kalau Bu Yeli kalau tidak salah. Ya, koordinator TA. Koordinator TA, Pak. Dan Ibu apa tadi yang Dikjar ya? Bu Ira. Bu Ira ya. Duh, punten saya ini. Ya. Oke. Selanjutnya mungkin saya langsung saja ke teknis ya, Pak Jaka dan Bu Yeli. Boleh, Pak Muhani. Mangga, Pak, mangga. Saya coba share screen dulu. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk AMS yang angkatan 2015 mungkin ya, untuk yang 2015 itu nanti proses perwaliannya melalui aplikasi MAMS seperti itu. Nah, aplikasinya bisa diakses melalui tautan dikjar.unpas.ac.id atau dikjar.unpas.ac.id seperti itu. Oke, kemudian saya coba masuk ke portalnya MAMS gitu, seperti itu. Oke. Nah, di sini nanti akan login dengan user dan password defaultnya adalah NPM dan NPM. Mungkin untuk hari ini saya coba simulasikan saja. Saya coba lihat, ambil kasusnya, misalkan ini Regita ya. Saya coba yang Regita saja, karena ini kasusnya ada mata kuliah yang belum lulus. Oke. Ini saya sudah login. Kemudian pada saat login itu ada 4 menu. Yang pertama itu beranda, kemudian action plan. Nah, action plan ini ada action plan untuk mata kuliah wajib, kemudian action plan untuk mata kuliah pilihan, dan menu yang ketiganya, submenu yang ketiganya adalah cetak action plan. Kemudian menu berikutnya adalah menu tugas akhir, lalu menu yang terakhir adalah menu formulir nota dinas. Di submenunya repository seperti itu. Kemudian di pojok kanan itu ada user yang login, ada fasilitas untuk ganti password dan logout. Maka kalau sudah login bisa mengganti passwordnya begitu. Baik, saya akan coba masuk ke action plan untuk mata kuliah wajib. Ketika saya masuk ke action plan mata kuliah wajib, nah di sini ada tabulasi atau tab. Yang pertama mata kuliah wajib yang saat ini dinyatakan belum lulus, begitu, seperti itu. Jika di sini ada data yang memang belum sinkron dengan yang di situ, maka silakan lapor nanti ke admin di fakultas, begitu. Nah, untuk disinkronkan ke situ. Kemudian, ini ke admin prodi ya, mohon maaf, ini ke admin prodi. Kemudian berikutnya nanti ada mata kuliah wajib lulus, artinya mata kuliah yang di mata kuliah wajib ini dinyatakan belum lulus, kemudian pada pelaksanaannya sudah dinyatakan lulus, nanti akan ada di sini. Kemudian berikutnya mata kuliah wajib tidak lulus jika pada semester ganjil sekarang tidak lulus, maka nanti akan masuk ke sini begitu, seperti itu. Nah, seperti yang sekarang ini yang masih belum dinyatakan lulus. Kemudian berikutnya ada status action plan dari mata kuliah wajib. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, nanti di sini ada
tabel mata kuliah wajib yang tidak lulus atau belum dinyatakan lulus. Nah, di sini ada keterangan DNA atau daftar nilai akhir, kemudian sesi atau semester, SKS, kemudian ini berapa kali mengulang, dan ini target selesai seperti itu. Nah, ini nanti ada status approve begitu. Apakah pengajuan action plan-nya disetujui atau ditolak atau tidak mengajukan action plan seperti itu. Nah, saya akan coba mengisi untuk proses pengisian action plan. Pak Jaka, ini tidak apa-apa kalau kita tes data yang ini untuk dicoba begitu? Ya, tidak apa-apa Pak untuk sampling. Nanti kita riset lagi saja begitu ya Pak? Ya, enggak. Oke. Saya akan coba untuk metodologi penelitian begitu. Nah, saya klik yang metodologi sebentar. Nah, di sini nanti di sebelah kanan itu ada tombol untuk membuat action plan. Nah, kita klik tombol action plan-nya, kemudian nanti sistem akan menawarkan rencana kontraknya itu jika mata kuliah tersebut ada di ganjil, maka akan diberikan pilihan ganjil, atau nanti ada pilihan yang di semester sisipan dan sebagainya. Nah, ini ada juga pilihan untuk ujian khusus. Untuk metodologi penelitian ini saya coba membuat action plan untuk Regita ini di 2021 ganjil. Ini saya klik, kemudian saya simpan. Oke, selanjutnya ada catatan. Nah, maka nanti catatannya, misalkan saya sudah mengulang sebanyak 5 kali, misalkan seperti itu ya. Misalkan seperti itu. Oke, ini catatan saja, nanti maka untuk catatannya menyesuaikan seperti itu. Oke, saya simpan. Nah, ini tadi sudah terekam action plan-nya. Ini masih keterangannya di level 0, artinya baru mengontrak begitu, seperti itu. Kemudian catatan dari mahasiswa, saya sudah mengulang sebanyak 5 kali. Kemudian nanti ada catatan dari prodi jika statusnya disetujui atau ditolak seperti itu. Nah, ini mengulang 5 kali ini hobi Pak Muhammad. Ya, itu aja Pak. Apa namanya? Mencoba saja. Nanti silakan ya. Kemudian ini status action plan-nya masih menunggu persetujuan dari prodi. Kemudian tanggal pengajuan itu tanggal hari ini. Semester usulannya 2021. Kemudian rencana di kontraknya 2021 genap seperti itu. Nah, nilai capaian ini belum ada karena nanti disinkronkan dengan yang di situ seperti itu. Oke, kemudian yang kedua sama saya buat lagi action plan-nya. Ini teknologi penyimpanan saya kontrak di 2020 atau mungkin ini untuk mencontohkan ujian khusus juga begitu seperti itu. Nah, untuk mengisi ujian khusus nanti di-set tanggal ujian khususnya, misalkan setelah disepakati mungkin untuk pelaksanaannya misalkan di tanggal 30 begitu, seperti itu. Dan saya simpan. Oke. Kemudian kerja praktek. Nah, untuk kerja praktek ini diselenggarakan ganjil dan genap. Nah, misalkan ini mau akan di kontrak di ganjil karena targetnya di ganjil itu akan diselesaikan begitu, seperti itu. Nah, ini misalkan catatannya menunggu seminar, jadwal seminar, menunggu ACC begitu, ACC seminar, misalkan begitu ya. Oke. Kemudian seminar usulan penelitian, nah, ini sama target di 2021 ganjil. Oke. Kemudian tugas akhir sama di kontrak lagi di ganjil ini. Oke.
Nah, ini prosesnya sudah selesai untuk pembuatan action plan di mata kuliah wajib di 2021 gitu. Ini kalian semesternya 2021. Kemudian berikutnya coba kita lihat statusnya. Nah, ini statusnya berubah dari tadi yang tidak tidak mengajukan menjadi menunggu persetujuan prodi. Gitu. Nah, jika sudah melakukan pengajuan, maka silakan melapor ke prodi gitu untuk proses persetujuan gitu seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke mata kuliah pilihan. Nah, untuk mata kuliah pilihan sendiri ini tampaknya sudah lulus semua untuk mata kuliah pilihannya. Dan tetapi nanti prosesnya sama dengan mata kuliah wajib begitu. Hanya memang untuk mata kuliah pilihan ini ada yang memang jalur peminatan dan sebagainya mungkin seperti itu. Kemudian cetak action plan, kita coba lihat cetak action plan. Oke, ini ada menu di cetak action plan ini ada menu form diskusi action plan. Nanti silakan mendownload masing-masing. Ini siap dulu. Kemudian saya coba tampilkan. Nah, ini form action plan ini nanti ditandatangani oleh mahasiswa dan disetujui oleh pimpinan prodi begitu, seperti itu. Oke, berikutnya. Oh ya, Pak Jaka, untuk form action plan ini kalau sudah disetujui semua ya statusnya baru ditandatangani atau 2 kali? Saya lupa. Ya, kalau kemarin kata Pak Hendra dan Bu Ririn, kalau mahasiswa sudah mengajukan, nanti kami approve baru ditandatangani. Oh ya, nah, setelah di-approve berarti ya Pak Jaka ya. Ya, baik. Kemudian, nah setelah ini kan melapor ke prodi. Nah, saya coba untuk approve untuk yang siapa tadi kan namanya? Lupa saya bentar. Regita ya. Oke. Regita. Oke. Nah, untuk Regita, nah ini saya coba setujui, kemudian nanti statusnya akan berubah begitu. Nah, ini saya setuju dulu semua ya, Pak Jaka ya. Oke. Betul Pak, biasanya di-approve dulu. Ya, di-approve dulu. Saya coba approve dulu. Oke. Nah, saya tadi sudah coba approve di menu admin begitu. Nah, ini coba kita refresh. Oh, sebentar, ini harus coba dulu. Kita ya. Oke, kemudian saya coba lihat nanti statusnya untuk Regita. Oke, ini, nah ini sudah disetujui ya, prosesnya sudah di-approve begitu seperti itu oleh prodi begitu. Nah, baru tadi mencetak action plan gitu. Kemudian nanti cetak action plan, kemudian lampiran nota dinas begitu. Nah, nanti lampiran nota dinasnya di-download, kemudian nah, ini lampiran nota dinasnya
seperti ini, begitu sudah muncul. Nah, nanti silakan ke prodi untuk disetujui begitu lampiran nota dinasnya. Kemudian setelah itu untuk tahapan berikutnya kita masuk ke menu tugas akhir begitu. Nah, untuk tugas akhir ini untuk kita ini belum terdaftar, silakan hubungi admin FT. Nah, nanti jika sudah terdaftar dan sudah melakukan pembayaran, maka akan disinkronkan, dan di sini nanti ada proses perekaman kegiatan bimbingan selama penanganan AMS seperti itu. Jadi nanti dari sini prodi bisa memantau sejauh mana perkembangan pengerjaan tugas akhir yang dilakukan oleh para AMS begitu, seperti itu. Kemudian berikutnya formulir nota dinas. Nah, untuk formulir nota dinas itu ini form pengajuan nota dinasnya. Oh, ini nota dinas AMS angkatan Anda belum ditetapkan oleh fakultas, silakan hubungi admin fakultas. Nah, nanti ini diproses oleh admin fakultas, kemudian form evaluasinya, sama ya, sebentar saya coba proses dulu ya di fakultas ya. Bentar ya. Sebentar, ini saya sedang coba di belakang sebagai admin fakultas begitu. Sebentar. Oh, ini harus mengentrikan berita acara dan sebagainya ya. Oke, untuk yang nota dinas ini, nah nanti dikoordinasikan dengan fakultas karena ada beberapa data yang harus diisi, saya tidak bisa mengisi begitu, seperti itu. Nah, nanti form dinas itu silakan nanti di requestkan ke fakultas begitu, seperti itu. Kemudian ini ada kelengkapan data yang harus diisi. Yang pertama nanti sinkronisasi ke situ emailnya. Nah, nanti ini di-requestkan saja untuk disinkronkan ke situ untuk alamat emailnya. Kemudian untuk nomor handphone silahkan diisi untuk nomor handphone AMS-nya sendiri atau mahasiswanya. Kemudian diisi juga nomor handphone dari orang tuanya itu sendiri, seperti itu. Ya, mungkin itu penjelasan untuk perwalian di MAMS, Pak Jaka, yang bisa saya sampaikan, seperti itu. Nuhun Pak Muhani, mungkin masih berkenan ya Pak, ada sesi tanya jawab nanti. Mangga. Mungkin saya sebelum masuk ke sesi tanya jawab, Pak Muhani, saya ingin tanya dulu, kalau saya lihat di MAMS sekarang, kalau dulu kan harus register dulu semua mahasiswa.
Tapi saya lihat sekarang sudah ada sebagian yang sudah diregister. Apa saya harus perlu register lagi atau sudah otomatis, Pak? Register. Dulu kalau saya belum register mahasiswa nggak bisa ngisi. Tapi saya lihat kemarin sudah sebagian itu sudah warnanya berubah, berarti sudah bisa masuk ke action plan atau bagaimana Pak sekarang? Oke. Nah, untuk bisa mengisi action plan itu yang pertama diregistrasikan, kemudian ditetapkan target lulusnya, Bu. Oleh mahasiswanya? Untuk penetapan target lulus itu oleh prodi. Oh gitu. Jadi saya tetap mengajukan dulu ya? Iya betul. Diregisterkan dulu. Jadi masih sama ya seperti ya, tahun masih kemarin. Sama, betul. Baik, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Apabila ada yang ingin bertanya langsung atau misalnya di chat, dipersilahkan. Hanya sedikit catatan. Ya Pak. Saya stop share screen-nya dulu. Ya, mangga Pak. Ya, mungkin sedikit catatan, tadi ada 20, 21, 1, 20, 21, 2. Nah itu tolong ya dilihat gitu, yang 1 itu ganjil, yang 2 itu genap. Nah kadang-kadang suka banyak yang tertukar gitu ya. Nanti ngisi KP-nya 20, 21, 2, TA-nya 20, 21, 1. Nah itu sering kali bolak-balik gitu ya mengisi action plan, jadinya ibunya approve lagi atau digagalkan, baru di-approve lagi nanti kalau sudah diperbaiki. Oh ya, betul Bu itu. Saya tadi terlewat itu. Jadi untuk melihat kode semester itu dilihat itu kan 5 digit ya Bu ya. Jadi betul. Di digit keempat di 4 digit awal itu 1 sampai dengan 4 itu adalah menjelaskan tentang tahun akademik begitu. Di digit yang kelimanya itu menjelaskan apakah itu semester ganjil atau semester genap atau semester sisipan gitu. Ganjil itu 1, genap itu 2, sisipan itu 3. Gitu. Nah, untuk ujian khusus sendiri itu berbeda lagi. Ya, ada khusus begitu. Seperti itu, Bu. Menambahkan. Benar, Pak, penjelasannya. Ya, silakan angkatan 14 dan 15 apabila ada yang ingin ditanyakan baik kepada Prodi ataupun ke Pak Muhani, dipersilakan. Atau sudah cukup jelas cara pengisiannya? Sudah ya, nanti tinggal dicoba lagi, masuk ke MAMS, kemudian nanti diisikan action plan-nya. Nah, ini silakan ada dari siapa? Andi Sukma. Oh, ada Afriliani Bu Yelianti. Bisa bantu jawab. Saya tidak bisa melakukan pendaftaran SUP. Kenapa, Bu? Nah, ini. Bu Yeli, bisa bantu jawab, Bu? Yang nomor 1 ini, Bu, pertanyaan dari Afriliani di chat. Ya, sebentar. Barusan sinyalnya nggak ada. Saya tidak bisa melakukan pendaftaran SUP. Oke, baik. Ya, jadi kalau user tidak dikenal, itu gimana, Punten? Bukan yang nomor 1. Sorry. Tidak bisa melakukan pendaftaran SUP. Tidak bisanya kenapa dulu sebentar? Tidak bisa di... Afriliani, bisa langsung ditanyakan? Assalamualaikum, Bu. Ya. Salam, ya. Ya, Bu. Jadi pas di sikap peta, keterangannya itu belum ada perwalian TA. Dan di MAMS-nya keterangannya itu Prodi belum menetapkan target lulus Anda. Jadi saya nggak bisa ngisi, Bu, itunya bimbingannya. Oh, ya. Oh. Jadi harus ngisi dulu MAMS dulu ya? MAMS dulu sama sikap petanya. Ya. Ini baru diperbaiki hari ini ya. Jadi nanti Ibu akan tuliskan dulu target lulus dan kemudian nanti baru mengisi mungkin Afriliani action plan, nanti baru bisa ke sikap peta. Atau harus ada gimana Bu Yali? Sebentar. Pak Muhani masih ada ya? Pak Muhani? Ada. Pak Muhani? Pak Muhani? Ya, Bu. Ya, memangnya kalau sikap peta sudah di link ke ini, sudah disinkronkan dengan MAMS? Yang sikap peta itu belum, Bu. Belum kan ya? Belum. Jadi mungkin bukan itu Afriliani sebetulnya. Jadi
begini saja, coba nanti saya cek dulu ya, nanti Japri saja ya. Ya, baik, Bu. Dulu ke sistemnya sebentar. Yang lain dulu mungkin Bu Ira. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya ini sudah dijawab oleh Pak Muhani. Kalau tidak bisa masuk, username dan passwordnya nanti bisa menghubungi saya. Nanti saya tanyakan ke Pak Hendra atau Pak Muhani. Biasanya di situ. Ya, untuk kasus Andi Bu, mungkin boleh saya jawab. Oh ya, mangga Pak. Ya, itu belum diregisterkan Bu di data ya. di prodinya. Atau kita coba registerkannya untuk Andi Bu ya. Ya, mangga Pak. Oke, sebentar. Andi teh berapa NPM? 153020. Sebentar. Bisa tadi. Oh, 221 ya? Ya, 221. Oke. Andi itu mahasiswa non-reg, Pak Muhani. Apakah non-reg sudah di atau belum? Gimana Pak? Andi itu mahasiswa non-reg. Apakah non-reg itu udah di entry atau belum, Pak Muhani sama Pak Hendra? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ada. Sudah ada. Ini saya coba tadi sudah punten saya coba registerkan begitu yang untuk Andi begitu. Setelah ini saya coba cek dulu di penetapan target lulusnya. Oh, ini saya coba tetapkan dulu. Oke. Mungkin untuk Andi bisa dicoba untuk login lagi. User passwordnya npm, kemudian report kalau sudah bisa. Mangga Bu, sambil menunggu Andi untuk report kalau sudah bisa. Ya. Dari saya, Bu Ira. Ya, mangga Bu Yali mau menambahkan. Ini yang mengenai Afriliani. Jadi saya sudah cek ya di si KPT-nya itu, kenapa Afriliani tidak bisa menginput bimbingan ya, Afriliani? Ya Bu. Halo. Ya. Nah, jadi kalau saya lihat di sini, Afriliani itu baru perwalian TA-nya itu sampai 2019 1 ya. Nah, jadi kalau misalkan kamu belum perwalian, jadi begini, kan kita itu harus bayar bimbingan itu per semester ya, sebagai istilahnya perwalian TA begitu. Nah, jadi kalau misalkan kamu belum melakukan pembayaran bimbingan, nah ini tidak akan terupdate pada semester ini gitu. Nah, kalau saya lihat di sini historinya itu baru sampai 2019 ganjil atau 2019 1 gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan di semester sekarang kan berarti 2022 ya, 2020 genap setidaknya itu baru nanti bisa mengisi bimbingan atau mengisi si KPT itu gitu. Nah, sebentar saya cek dulu ya, kamu sudah melakukan pembayaran belum? Apa sih NPM-nya? 11. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini, saya share ya. Saya share screen-nya. Oke. Nah, jadi di sini Afriliani ini baru terdaftar sampai 2019 ganjil saja gitu. Nah, jadi kalau misalkan ingin memasukkan kegiatan bimbingan, nah ini harus terupdate sampai 2022 atau 2020 genap gitu, Afriliani. Baik Bu. Ya. Jadi harus melakukan pembayaran dulu bimbingan ya Bu. Betul itu. Nah, kemudian kalau untuk siapa tadi satu lagi yang mirip ya, Mas saya, Nur Wahidatul. Nah, Nur Wahidatul juga kalau kemarin saya cek itu Nur Wahidatul itu NPM-nya berapa ya? Sebentar. Ada Nur Wahidatul masih ada? Kamu NPM-nya berapa, Nur?
Nur Wahidatul. NPM-nya berapa? 226 ya? 226 di chat. Oke, saya cek ya. 226. Nah, untuk Nur Wahidatul juga sama ya. Jadi Nur Wahidatul baru sampai 2020 ganjil. Ya, nah 2020 genapnya itu belum terdaftar gitu. Nah, jadi dikatakan perwalian TA itu yaitu setiap melakukan pembayaran ya. Jadi memang karena kalau misalnya kalian belum lulus ya otomatis kalian harus memperpanjang masa TA-nya begitu. Nah, masa TA itu diperpanjang dengan apa? Dengan pembayaran 300.000 itu ya untuk perwalian TA. Nah, jadi makanya kalau misalkan kalian istilahnya, jadi makanya kenapa istilahnya tidak kemudian hanya istilahnya di awal saja begitu ya perwalian TA itu, tapi sepanjang memang kalian belum lulus, yaitu kalian harus istilahnya memperpanjang masa TA-nya. Nah, jadi kalau misalkan memang belum terupdate di 2022 sekarang yang genap, nah maka otomatis tidak akan bisa menginput gitu ya, menginput kegiatan di Sikapeta termasuk mengajukan kegiatan SUP ataupun sidang dan sebagainya. Begitu, Bu Ira. Sudah jelas, Nur? Bagaimana, Nur? Sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Dipersilakan. Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi yang belum bisa login, mohon nanti di data saja, karena ini harus ditangani oleh Pak Muhani atau Pak Hendra. Dan nanti kalau untuk registrasi baru dari Prodi yang akan meregistrasi dan approve ya action plan kalian. Ya silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, maaf, jika sudah melakukan pembayaran, nanti menghubungi siapa ya, Bu? Untuk bukti pembayaran apa? Perwalian. Yang mana ini? Yang hanya itu membayar bimbingan Bu Yeli yang tadi. Oh, nah jadi jangan lupa, oh ya, jadi kalau membayar bimbingan itu via voucher ya. Nah, jadi kalau misalkan lewat voucher, ya akan ada virtual account-nya, kalau tidak salah ya voucher itu. Nah, itu nanti akan otomatis terupdate, jadi tidak perlu istilahnya dilaporkan begitu. Jadi memang kan untuk bimbingan itu khususnya ada vouchernya ya Pak Jaka ya? Ya Bu, betul. Ya, nah tapi kalau untuk angkatan AMS juga masih berlaku ya vouchernya ya? Kita harus konfirmasi Bu nanti. Ya, nah jadi harusnya sih masih sebagian tuh sudah kemarin yang angkatan 14 juga masih bisa terupdate. Nah jadi mungkin yang pasti itu harus lewat voucher, jadi nanti tidak perlu istilahnya konfirmasi ulang gitu. Kalau misalkan lewat rekening-rekening biasa atau rekening lain itu biasanya memang tidak akan terupdate otomatis. Nah itu akan lama sekali gitu untuk mengaktifkannya gitu kurang lebih. Jadi diperhatikan saja voucher untuk bimbingan apa untuk virtual account-nya kalau tidak salah itu. Tapi tetap ya mengisi di MAMS Apriliani, karena nanti kalau misalnya nanti sudah SUP atau TA, kalau tidak ada perwalian tidak bisa dimasukkan nilainya gitu. Ya. Iya. Mangga. Siapa ini? Nur ya? Silakan Nur. Nur, silakan Nur. Nur, tadi mau nanya lagi? Sambil nunggu Bu Ira, saya tambahkan sedikit. Ya, mangga Pak Jaka. Mohon izin, terima kasih Bu Ira. Tadi terkait voucher itu harusnya masih aktif ya Bu Yeli ya, harusnya masih aktif. Kecuali memang kalau mahasiswanya menunggak. Misalnya sudah 4 semester itu saudara menunggak tidak bayar bimbingan misalnya, karena kontraknya 2 tahun lalu, maka voucher itu akan tidak aktif. Karena aktifnya adalah per semester. Maka dari itu perlu komunikasi dengan saya ataupun Bu Yeli atau terkait voucher itu, sehingga nanti kami bisa bukakan lewat Pak Gunawan. Nah, kalau misalnya saudara tidak ada masalah di pembayaran bimbingan, itu harusnya sudah otomatis bisa terupdate. Tapi dengan catatan tadi sudah melakukan perwalian di MAMS-nya ya, khusus untuk 2015 juga informasi ya. Kalau kalian, Nur kan angkatan 2014 tuh, kalau 15 ya nanti skemanya perwalian
dulu, bayar voucher, kemudian nanti bisa aktif oleh Pak Gunawan, dimasukkan, diaktifkan TA-nya. Kalau untuk Nur, karena sudah TA-nya aktif, paling itu kendalanya di situ. Terima kasih Bu Ira. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Atau ada yang belum terjawab di chat? Udah ya, di chat semuanya sudah. Ada lagi? Silakan. Bu, maaf, saya nggak bisa masuk situ, padahal kemarin malam masih bisa. Bisa masuk ya, nanti Ibu konfirmasi lagi ya ke fakultas. Ini memang lagi ada pembaruan di situnya, jadi kadang-kadang suka error. Nanti dicoba lagi siang ya, Friliani ya. Bu Ira? Baik. Ya, Pak. Yang kendala-kendala di situ diarahkan ke Pak Iman saja, Bu Ira, biar Bu Ira tidak nutup. Jadi semua yang kendala situ tidak bisa login dan lain sebagainya, hubungi Pak Iman ya. Jangan hubungi Bu Ira. Jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin dicukupkan saja. Atau Bu Isti ada yang ingin disampaikan, Bu Isti berkaitan dengan lab? Enggak. Ya, terima kasih Bu Ira. Menginformasikan saja bagi rekan-rekan mahasiswa, terutama angkatan 2014, yang akan masuk laboratorium, nanti akan diprioritaskan. Jadi insya Allah mulai minggu depan itu ada penjadwalan lagi. Jangan lupa mengisi form izin masuk lab TP-nya ya, supaya bisa saya jadwalkan. Nah, terkait dengan teknis bagaimana Bu prosedurnya selama di laboratorium, nanti akan saya jelaskan terpisah di luar forum ini, nanti pada hari Jumat pukul 10 ya. Nanti diharapkan bisa hadir ya, supaya nanti tidak ada kekeliruan. Nah, kemudian juga untuk linknya saya share juga nanti oleh himpunan, kemudian saya share juga di chat ya. Mungkin sekian Wira, terima kasih. Sama-sama Bu Isti. Jadi hari Jumat ada lagi ya Bu ya, sosialisasi tentang lab. Jadi mohon hadir kembali nanti hari Jumat jam 10 ya. Baik, mungkin itu saja sosialisasi untuk ini ya, pengisian atau perwalian AMS angkatan 2015. Terima kasih Pak Muhani atas kehadirannya. Nanti mohon bantuannya juga apabila ada kendala-kendala yang harus di Bu. Baik. Saya serahkan kembali kepada MC Saudara Erike, mangga. Ya, baik. Terima kasih Bira. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen dan Akang Teteh dari 2015 dan 2014 telah menyempatkan waktunya untuk dapat mengikuti sosialisasi pada hari ini. Lebih dan kurang dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhani, makasih banyak Pak Muhani. Sama-sama Pak Jaka. Terima kasih Pak Bu. Ya, mangga. Nuhun Bapak Ibu Sadana. Terima kasih semuanya. Ya, mangga Pak. Nuhun pisan. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ikuti sosial media kita yang lainnya.